Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tauhid Fadilah dengan NPM 24082010027. Di sini saya akan menjelaskan resume resource allocation graph algorithm dengan contoh dua kasusnya. Pertama, konsep untuk konsepnya. Untuk sistem dengan hanya satu instance dari setiap tipe resource, kita bisa menggunakan varian grafik resource allocation untuk menghindari deadlock. Claim edge diperkenalkan. Claim edge digambar sebagai garis putus-putus dari T1 ke resource Rj yang berarti TI. Maaf, ini tadi TI mungkin akan meminta RJ di masa depan. Lalu saat TI benar-benar meminta RJ, claim edge diubah menjadi request edge. Lalu ketika resource RJ dirilis, assessment edge diubah kembali menjadi claim edge. Persyaratan: semua claim edge harus sudah diketahui sebelum eksekusi dimulai. Lalu bisa dilonggarkan. Claim edge boleh ditambahkan saat jalan jika semua claim edge untuk trade tersebut sudah ada. Lalu pendeteksian deadlock. Sebelum mengalokasikan resource, dilakukan pengecekan apakah perubahan edge akan menyebabkan terbentuknya siklus di grafik. Lalu jika ada siklus, sistem masuk ke keadaan tidak aman, unsafe. Permintaan tidak dipenuhi. Jika tidak ada siklus, resource dapat diberikan. Dan selanjutnya untuk contoh kasus 1. Skenario. Untuk skenario trade T1, T2, lalu resource R1, R2, dan claim edge T1 mengklaim R1 dan R2, dan T2 mengklaim R2. Lalu ke proses. T1 meminta R1. Tidak ada siklus. Berikan R1 ke T1. Assessment edge R1 ke T1. Lalu yang kedua, untuk proses T2 meminta R2. Kemudian R2 masih bebas. Cek jika diberikan T2 ke R2 tidak mengganggu T1. Tidak ada siklus, berikan R2 ke T2. Contoh kasus 2. Skenario. Untuk skenarionya trade T1, T2, T3. Untuk resource R1, R2. Claim edge-nya T1 mengklaim R1. T2 mengklaim R1 dan R2. T3 mengklaim R2. Proses 1, T1 minta R1, tidak ada siklus, berikan R1 ke T1. Proses yang kedua, T2 meminta R2, tidak ada siklus. Lalu berikan R2 ke T2. Yang ketiga, T3 meminta R2. R2 sudah dipegang T2. Lalu T3 harus menunggu. 4. T2 meminta R1. Jika diberikan, T2 pegang R2 dan minta R1 yang saat ini dipegang T1. Lalu T1 ke R1 ke T2 ke R2 ke T3 menunggu R2. Siklus terbentuk. Akibatnya permintaan T2 untuk R1 harus ditunda. Kesimpulannya, kasus 1 untuk hasil akhirnya semua alokasi sukses, sistem aman, catatan tidak ada siklus. Lalu kasus kedua, beberapa permintaan harus ditunda karena potensi deadlock terdeteksi. Baik, untuk penjelasan resume resource allocation graph algorithm cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.